Selamat datang di channel pendidikan Meja Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan tentang mengidentifikasi struktur teks persuasi dan menganalisis kaidah kebahasaan teks persuasi. Yang pertama, mengidentifikasi struktur teks persuasi. Teks persuasi sering digunakan untuk keperluan berbagai propaganda, mulai dari iklan komersial hingga iklan layanan masyarakat. Seperti jenis teks lainnya, teks persuasi juga memiliki struktur. Struktur teks persuasi terdiri dari pengenalan isu, rangkaian argumen, pernyataan ajakan, dan penegasan ulang. Berikut adalah penjelasan bagian-bagian struktur teks persuasi. Yang pertama, pengenalan isu. Pengenalan isu berisi pengantar atau penyampaian tentang masalah yang menjadi dasar tulisan atau pembicaraan. Yang kedua, rangkaian argumen. Pada bagian ini, penulis mengemukakan sejumlah pendapat terkait dengan isu yang dibicarakan pada bagian sebelumnya. Pendapat dari penulis tersebut diperkuat dengan adanya fakta-fakta. Yang ketiga, pernyataan ajakan. Pada bagian ini, penulis menyajikan kalimat-kalimat ajakan, imbauan, atau saran yang ditunjukkan kepada pembaca. Dalam kalimat terdapat kata-kata ajakan seperti mari, ayo, hingga kata perintah seperti jangan. Tujuannya adalah agar orang yang dituju mau mengikuti keinginan kita. Tak jarang pula kalimat ajakan berada di awal paragraf maupun di akhir paragraf. Semua tergantung pada penulis dan pesan yang ingin disampaikan. Selain itu, pernyataan ajakan juga memungkinkan disampaikan secara tersirat melalui kalimat-kalimat dalam teks. Yang keempat, penegasan ulang. Pada bagian ini, penulis menyajikan kalimat rekomendasi sebagai penegasan ulang tentang apa yang disampaikan sebelumnya. Kalimat rekomendasi ini juga sebagai tanda untuk mengakhiri atau menyimpulkan isi teks, yaitu ditandai dengan ungkapan-ungkapan seperti oleh karena itu, dengan demikianlah, dan sebagainya. Yang kedua, analisis kaidah kebahasaan teks persuasi. Teks persuasi memiliki ciri kebahasaan khas dalam penulisannya. Berikut ciri kebahasaan yang terdapat dalam teks persuasi. Yang pertama, menggunakan kata ajakan seperti ayo, mari, dan lakukanlah. Yang kedua, menggunakan kata bujukan seperti penting, harus, dan sepantasnya. Yang ketiga, menggunakan kata-kata imperatif seperti jadikanlah, hendaknya, dan waspadalah. Yang keempat, menggunakan kata kerja mental seperti berpikir, menyimpulkan, dan berpraduga. Yang kelima, menggunakan kata-kata teknis atau peristilahan yang berkenaan dengan topik yang dibahas. Yang keenam, menggunakan kata konjungsi kausalitas atau konjungsi sebab akibat seperti jika, sebab, karena, dengan demikianlah, akibatnya, oleh karena itu. Yang ketujuh, banyak menggunakan kata ganti kita sebagai tanda bahwa tidak ada pembeda antara penulis dengan pembaca sehingga daya bujuk terhadap pembaca akan lebih kuat. Yang kedelapan, memuat sejumlah pendapat dan fakta, dan yang kesembilan, menggunakan kata rujukan. Berikut itu saja yang saya sampaikan tentang mengidentifikasi struktur teks persuasi dan menganalisis kaidah kebahasaan teks persuasi. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.